Halo, kali ini saya akan membahas tentang fenomena potret pendidikan di Indonesia saat ini. Dan kita berbicara tentang dunia sekarang ya. Perlu diketahui ternyata saat ini bikin tugas di sekolah ya. Beberapa siswa kita ini terkadang tidak mempergunakan otak mereka sendiri seperti itu. Ingat garis bawahi terkadang ya, bukan semua. Tapi banyak di antara murid ya itu menggunakan yang namanya AI atau kecerdasan buatan. Dan jujur saja, ini mulai terjadi di mana-mana saat ini. Hari ini dunia pendidikan sedang memasuki suatu era yang baru ya, di mana bukan lagi kegiatan belajar itu lewat buku atau internet belaka, melainkan sudah masuk ke era kecerdasan buatan atau AI itu sendiri. Nah, mengutip dari sebuah hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau yang disingkat dengan APJII pada tahun 2025 yang lalu menyebutkan bahwa negara Indonesia ini mencapai sekitar 229 juta masyarakat kita yang menggunakan internet atau bisa ditafsirkan sekitar 80% lebih dari total populasi di negara Republik Indonesia tercinta kita ini sendiri. Dan ini merupakan sebuah data yang akhirnya merujuk bahwa negara Indonesia ini merupakan negara keempat ya pengguna terbesar internet sedunia. Wah, luar biasa ya. Akhirnya teknologi sekarang benar-benar ada di genggaman semua orang ya, termasuk diantaranya untuk guru dan juga murid itu sendiri. Hari ini siswa bisa membuat tugas dengan mempergunakan AI dalam hitungan detik saja. Bahkan guru juga bisa membuat soal, membuat rangkuman, bahkan membuat bahan presentasi dengan bantuan AI itu sendiri. Pertanyaannya nih muncul saat ini. Kira-kira apakah ini akan membantu pendidikan atau sebaliknya? Justru akan membuat murid merasa malas berpikir lah, seperti itu. Di sisi lain ya, AI memang sangat membantu sekali. Guru bisa menghemat waktu membuat materi ya dan membuat media pembelajaran, dan waktu yang biasanya habis untuk administrasi belaka bisa dipakai lebih banyak nih untuk mendampingi murid itu sendiri. Siswa juga akan lebih mudah belajar kalau tidak paham suatu materi. Mereka bisa langsung bertanya kapan saja tanpa menunggu jam guru tertentu untuk masuk dalam kelas mereka. Nah, kalau digunakan dengan benar, sebenarnya AI ini bisa membuat pendidikan lebih modern loh, lebih cepat dan juga terbuka untuk siapa saja. Tetapi kalau kita ketahui bahwa kemunculan sesuatu hal itu tidak hanya mendatangkan sebuah kebermanfaatan, tetapi juga di lain sisi ada hal yang perlu kita khawatirkan juga, bahwa sekarang ya, mulai banyak siswa atau murid itu yang bukan lagi mengerjakan tugas tetapi hanya menyalin jawaban di AI itu ya. Akhirnya tugas selesai tapi kemampuan berpikir tidak berkembang sama sekali loh. Yang lebih berbahaya, nah, banyak murid bisa terlihat pintar di atas kertas ya, tapi sebenarnya tidak memahami isi dari tugas mereka itu sendiri itu apa gitu. Dan kalau guru juga terlalu tergantung pada AI, maka pendidikan itu bisa kehilangan yang namanya sentuhan manusianya. Padahal pendidikan kan bukan hanya soal jawaban cepat, tetapi juga tentang proses berpikir, tentang karakter, dan juga nilai kehidupan. Nah, karena itu, AI sebenarnya bukan musuh pendidikan ya, tetapi AI juga tidak boleh menggantikan manusia dalam pendidikan. Teknologi hanyalah suatu alat seperti itu, yang mana alat ini menentukan arah pendidikan ya, tetap ada di guru, tetap ada di siswa, dan cara kita menggunakan teknologi itu sendiri. Nah, menurut saya yang perlu dilakukan sekarang itu bukan melarang AI sepenuhnya ya, melainkan mengajarkan cara menggunakan AI dengan bijak itu sendiri. Sekolah perlu mulai mengajarkan etika penggunaan AI. Guru juga harus beradaptasi tanpa kehilangan perannya sebagai seorang pendidik ya. Dan siswa pun harus diajarkan bahwa teknologi boleh untuk membantu, tetapi kemampuan berpikir tetap harus dilatih gitu ya. Karena di masa depan mungkin yang paling unggul bukan orang yang paling cepat memakai AI ya, tetapi orang yang tetap bisa berpikir meskipun dibantu dengan AI ya. Mungkin ini saja yang bisa menjadi sorot pandangan dari saya pribadi. Semoga bisa kita refleksikan kembali apakah hal-hal positif atau hal-hal negatifnya, dan semoga bermanfaat untuk dunia pendidikan terus maju, dunia pendidikan di Indonesia. Terima kasih sudah menonton video kali ini.